Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat beribadah kembali secara online di pagi hari ini, di mana saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk datang di hadirat Tuhan. God bless you. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Hormat diberi bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari Mula sampai sekarang dan seterusnya termulialah. Amin. Dalam seminggu ini kita sudah merayakan Hari Merdeka, di mana Indonesia sudah lepas dari penjajah dan Indonesia sudah menang, sudah lepas dari masa penjajahan Belanda, apalagi Jepang. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ribuan tahun yang lalu sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, kita sudah jadi pemenang bagi Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyatakan lebih dari pemenang. Lebih pemenang dalam segala perkara. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah kita Siapa dapat
tepuk tangannya ya. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih Lebih dari pemenang. 1, 2, 3, set. Haleluya. Haleluya. Bahkan apa intinya. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dari pemenang. sekali lagi kita lebih apa? Kita lebih dari pemenang. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Karena kita sudah menang, marilah kita beri yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Ya, mana sorak-soranya bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan, bersuka cita atas kasih-Nya yang luar biasa. Telah kutemukan kasih hanya bagimu, Bapa. Telah Temukan kasih yang sejati tidak pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku, kasih-Mu. kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan selama-lamanya. Kini ku Tuhan, Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untuk hanyalah untuk 1, 2, 3, set. ku beri yang terbaik. Hanyalah bagimu, hanyalah untukku yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh, oh. Aku temukan kasih-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Aku temukan kasih yang sejati tidak pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku, kasih-Mu Tuhan. kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan. Kekal selamanya. Kini ku bawa Tuhan, Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. terimalah. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah Untukmu ku beri yang terbaik. Ya. yang terbaik bagiku, Dan hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. biar hidupku Tuhan.
persembahan. Karena Abang Terimalah pujian dari hatiku. hanya untuk siapa? One, two, three, set. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaranmu Ku beri segalanya. ku beri yang terbaik bagimu, hanya untukmu yang termulia. Bagimu yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan yang Tuhan kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh, oh. Pam, pam, pam. Ya, mana sorak-soranya buat kita semua yang bersuka cita hari ini, amin. Kita tidak hanya merdeka di dalam Kristus. Coba bayangkan, Indonesia dijajah oleh Jepang, masih ingat berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, mungkin bagi anak-anak remaja yang sedang belajar pasti ingat, ya kan? Dan pahlawan yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Sehingga apa? Sehingga Indonesia bisa merdeka, tidak dibelenggu oleh para penjajah. Bayangkan Belanda yang begitu lama menjajah Indonesia 3,5 abad, dan banyak-banyak pahlawan yang berguguran di medan pertempuran. Namun bagi dunia, itu bagi Indonesia, namun bagi dunia hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita semua dari belenggu dosa. Kalian tahu itu siapa? Dia itu adalah Yesus. Dia sang penyelamat kita yang memerdekakan kita dari dosa, dari maut, sehingga kita bisa bersama Dia dengan kasih karunia-Nya. Hidup kita hanya untuk Tuhan, karena hidup kita sungguh berharga bagi Tuhan. Dia Tuhan sudah merelakan nyawanya untuk kita, sehingga kita boleh merdeka di dalam maut, di dalam dosa. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Apa yang sedang kita rencanakan, kita serahkan di dalam Tuhan. Ku mau ikut Yesus di dalam hatimu dengan setulus hatimu. Thank you Jesus, Kaulah penyelamatku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam-Mu saja Bapa. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. hanya dekat kepadamu, ku rasakan tenang. Hanya
kepadanya ku rasakan damai-Mu. Yesusku, inilah hidup kami Tuhan. Hidupku Kami mau serahkan kepadamu Bapa. ku serahkan kepadamu. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Karena kami tahu Tuhan, Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. tahu Tuhan, Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat Tuhan, dekat kepadamu. Aku rasakan hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat. kepadamu. Aku rasakan hanya dalam Hadirat-Mu rasakan Tuhan. ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus Sumber harapanku. Percaya padamu penyelamatku. Yesus kau walau badai berjalan dalam lembah yang gelap. ku tak takut Tuhan. Ku tak takut karena Kau Besertaku walau sekalipun, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Ku tak takut Tuhan, ku tak takut karena Kau besertaku. hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus. Yesus sumber harapanku.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya padamu Tuhan kami mengikut selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. hanya mengiringmu Yesusku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan di hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Hamba yang berkenan selalu. oh mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan Di hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah Tuhan yang memampukan kami, anugerah Tuhan yang mencukupi segala kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sangat bersukacita, sangat bahagia. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat rohani melimpah di dalam hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami rindu lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi penghiburan, yang menjadi pelita yang menerangi jalan kami, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami menjadi orang yang berarti ketika firman Tuhan disampaikan dalam hidup kami. Dan hati kami, pikiran kami siapkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam
keterbatasan, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang pujian yang membawa kemenangan. Pujian yang membawa kemenangan. Kalau kita lihat dunia ini semakin hari semakin canggih teknologi, yang akhirnya membuat manusia mefokuskan perhatiannya kepada kemajuan teknologi. Dan kemajuan teknologi ini membawa orang menjadi egois, membuat orang menjadi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan banyak orang tidak lagi mengagumkan Tuhan, tidak lagi banyak orang menyembah Tuhan. Mereka hanya mengagungkan orang-orang yang membuat kemajuan teknologi ini. Yang sebenarnya Tuhanlah yang mempercayai orang-orang tersebut untuk melakukan dan menciptakan kemajuan teknologi. Seharusnya manusia memuji Tuhan. Dan yang harus kita ingat dan kita tekankan dalam hidup ini, bahwa pujian itu merupakan bagian yang sangat terpenting di dalam kehidupan semua orang percaya. Dan Tuhan tidak mencari orang-orang pintar, Tuhan tidak mencari orang-orang yang mempunyai jabatan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang memiliki karunia yang banyak, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia. Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita harus memberikan suatu pujian penyembahan kepada Dia. Pujian penyembahan itu memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Bukan saja digunakan waktu ibadah. Dan pujian itu haruslah menjadi ciri khas orang-orang percaya. Dan pujian penyembahan itu haruslah menjadi gaya hidup kita orang percaya. Kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 11 dengan jelas dikatakan, bagaimana engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, kita diciptakan untuk mengagungkan Dia. Pujian penyembahan bukan hanya sekedar untuk menghibur engkau dan saya. Pujian penyembahan bukan hanya sekedar kata-kata. Pujian penyembahan itu bukan sekedar ekspresi engkau. Tetapi pujian penyembahan itu di mana memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi kehidupan engkau dan saya. Dan memuji Tuhan atau menyembah Tuhan
Jangan tunggu kita punya suara bagus. Banyak orang menyangka, kalau aku punya suara bagus, barulah aku memuji dan menyembah Tuhan. Kalau aku melayani Tuhan, aku akan menyembah Dia. Itu persepsi yang sangatlah salah. Memuji Tuhan bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Kita bisa memuji Tuhan dengan menari. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan membaca Mazmur. Kita bisa menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Banyak cara kita bisa mengekspresikan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita lakukan. Karena memuji Tuhan merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jika engkau dan saya mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tapi malas menyembah Tuhan, engkau dan saya sedang dipertanyakan imanmu. Engkau dan saya sedang dipertanyakan, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia senang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan waktu hanya di gereja saja. Pujian penyembahan itu bukan engkau naikkan waktu di gereja saja engkau menyembah Tuhan menangis-nangis. Tidak, dimanapun engkau berada, engkau harus memberikan suatu pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen, waktu di gereja, dia waktu penyembahan kepada Tuhan. Minta ampun, dia nangis-nangis. Kaulah Allah yang begitu dahsyat, kau Allah yang kami sembah. Mengangkat tangan, mencucurkan air mata. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai anak kuliah, ia masih malas mengerjakan tugas. Bahkan kita juga sering, waktu lampu merah kita langgar. Tidak sinkron. Orang yang memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka ia akan bisa dilihat gaya hidupnya. Pujian penyembahan harus kita berikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang layak menerima pujian penyembahan kita, bukan manusia. Banyak istilah yang dipakai tentang pujian. Misalnya dalam bahasa Ibrani, yada yang berarti memuji Tuhan, bersyukur atau mengaku. Bahkan masih ada lagi zamar yang artinya menaikkan pujian. Bahkan ada lagi halal dari akar kata haleluya yang artinya memuji, menghormati atau menghargai. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa waktu engkau menyembah Tuhan, berarti engkau sedang memberikan suatu penghargaan, penghormatan kepada Allah. Itulah yang harus kita tekankan. Aku menyembah Tuhan. Aku memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia layak menerima pujian penyembahan kita. Sekalipun engkau tidak menyembah Tuhan, Dia tetap Allah yang berkuasa. Bahwa bagaimana dalam kehidupan kita? Sudahkah kita selalu memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan?
Pujian penyembahan itu bukan bicara tentang di mana, bukan juga bicara tentang cara, tetapi pujian penyembahan itu bicara tentang hati. Hatimu lah yang kau berikan kepada Tuhan. Karena banyak orang juga yang hadir datang beribadah di gereja, belum tentu hidupnya sungguh-sungguh memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan belum tentu juga orang yang sudah melayani di depan mimbar, belum tentu hatinya menyembah Tuhan. Oleh sebab itulah, ketika engkau dan saya menyembah atau memuji Tuhan, harus dengan hati yang murni, hati yang tulus. Hal yang sama ketika kita lihat Paulus dan Silas. Mereka dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa. Di mana mereka di penjara. Di penjara itu berapa harus dilewati. Tetapi tidak membuat Paulus dan Silas berhenti mengangkat pujiannya kepada Allah. Apa yang terjadi ketika waktu dia menyembah Tuhan? Gempa bumi terjadi. Dari sini kita belajar bahwa pujian itu atau pujian penyembahan itu di mana Allah berkuasa di atas segala pujian kita. Walaupun Silas dalam keadaan terbelenggu, kaki tangan dan dia dipasung, tapi hati dan pikirannya tidak terbelenggu. Dia tetap menyembah Tuhan. Waktu pujian dia angkat, dia naikkan, terjadi keajaiban yang luar biasa. Di mana rantai terlepas, sendi-sendi penjara hancur. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar bertata di dalam setiap pujian penyembahan yang engkau naikkan dengan hati yang tulus dan murni. Tuhan tidak melihat suaramu. Tuhan tidak melihat ganteng atau tidaknya engkau, tetapi Tuhan melihat hatimu yang benar-benar menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka ketika pujian engkau naikkan kepada Tuhan, Tuhan menerima setiap pujian penyembahanmu. Dan Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahanmu. Maka engkau dan saya ketika menyembah Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak masuk dalam pikiranmu. Bisa Tuhan lakukan. Seperti Paulus dan Silas. Penjara yang membelenggu dia tak mampu membendung kuasa pujian yang dia naikkan oleh Paulus dan Silas. Mukjizat Tuhan terjadi. Kalau kita juga baca kisah tentang seorang raja Yosafat. Kalau kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. Ketika raja orang Moab menyerang bangsa Yehuda, di mana mereka membawa pasukan yang begitu banyak yang ingin menghancurkan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda terdesak pada waktu itu. Tidak ada lagi pertolongan yang bisa diandalkan. Tapi Yosafat, raja yang takut akan Tuhan, dia mengatakan, naikkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika mereka bersorak-sorak menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang turun tangan. Tuhan sendirilah yang berperang melawan orang Moab. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bekerja, maka orang Moab pasukannya mati semua. Maka kemenangan terjadi dan dialami oleh Raja Yosafat berserta pasukannya. Kenapa? Karena pujian penyembahannya yang dinaikkan
dengan hati yang tulus. Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan. Iblis tidak takut waktu engkau bawa Alkitab. Tapi iblis takut ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis tidak takut kepada engkau yang bernyanyi. Tapi iblis takut kepada hatimu yang tulus menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau menyanyi dengan hati yang tulus, Tuhan bertata di atas setiap pujian yang kau naikkan. Maka keajaiban terjadi dan engkau alami. Seperti Paulus dan Silas. Dalam keadaan dirantai, kaki dipasung. Dia hanya bisa menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolak pujian penyembahannya? Tidak sama sekali. Tuhan menerima. Karena Tuhan layak menerima setiap pujian penyembahan. Dan ingat, dan perlu kita ketahui. Banyak orang berkata bahwa aku susah menyembah Tuhan. Bagaimana situasiku saat ini? Suamiku kehilangan pekerjaan, orang tuaku dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana bisa aku menyembah Tuhan? Ingatlah, ketika engkau sedang dalam keterpurukan sekalipun, tetaplah engkau mengangkat pujian penyembahanmu. Kalau kita lihat kisah orang tua Nabi Samuel, Hana. Hana diperlakukan oleh istri keduanya, Elkana. Setiap hari Hana diejek, dihina oleh istri kedua Elkana. Hati Hana terluka. Hati Hana sangat sedih. Tapi Hana tidak pernah menyalahkan Tuhan. Hana tidak pernah menyalahkan keadaannya. Tetapi dia membawa masalahnya. Bahkan dia memuji dan menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan doa dia, pujian doa yang dinaikkannya. Sehingga apa? Dia diberikan seorang anak. Namanya Samuel. Jadi dalam keterpurukan pun, engkau tetap harus menyembah dan mengangkat pujian kepada Allah. Karena Tuhan bertata di atas setiap pujianmu. Baik engkau sedih, baik engkau senang, tetaplah menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan layak Allah menerimanya. Dan dia bertata di atas setiap pujian penyembahan kita. Enggak apa suaramu kurang bagus. Engkau bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat bermazmur. Engkau juga bisa menari buat Tuhan. Karena Tuhan bertata dalam setiap pujian penyembahan kita. Dan ingat juga, di dalam doa kita ada pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan ada doa. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan bertata di atas setiap doa yang kau naikkan, pujian yang kau naikkan. Yang kedua, dari sini kita belajar bagaimana pujian itu adalah ekspresi iman kita. Pujian dan penyembahan merupakan ekspresi iman kita, menunjukkan kepercayaan kita atas kuasanya yang nyata bekerja dalam setiap kita orang percaya. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa pujian penyembahan itu hanyalah sebagai media perlengkap dalam tata ibadah, dalam liturgika. Tapi bagi Paulus, pujian penyembahan itu sangatlah penting. Bukan hanya perlengkap dalam tata ibadah, tapi pujian itu sudah menjadi gaya hidup dia. Di mana ketika dia mengangkat pujian penyembahan, berarti dia sedang mengekspresikan pengakuannya, sedang mengekspresikan imannya kepada Allah yang dia kenal.
Karena orang yang menyembah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, menunjukkan engkau beriman kepada Tuhan. Kalau kita dalam hidup ini malas menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, imanmu kurang bertumbuh. Karena orang yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan berarti membuat imannya semakin hari semakin bertumbuh. Ketika engkau dan saya menaikkan pujian penyembahan, menunjukkan bukti ketaatan daripada imanmu. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika engkau menaikkan pujian penyembahan, itulah ekspresi imanmu. Di mana engkau sedang berterima kasih akan segala perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Paulus dan Silas ketika di penjara, dia tidak pernah menyalahkan keadaannya. Walaupun dia didera, walaupun dia ditolak oleh orang-orang Filipi, orang Makedonia. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tetap menaikkan ucapan syukurnya, menaikkan pujian penyembahannya. Karena itu adalah imannya. Dia mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berotoritas di dalam segala dunia ini. Bahkan dia juga bertata di surga. Itu pengakuan imannya. Jadi dalam hidup ini, ketika engkau menaikkan pujian penyembahan, berarti engkau sedang mengekspresikan ungkapan imanmu kepada Tuhan. Walaupun kalau kita lihat, kaki tangan Paulus terbelenggu, tapi hatinya tidak terbelenggu, pikirannya tidak terbelenggu, karena dia mempunyai iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan, berarti kita sedang mengungkapkan ekspresi iman kita kepada Dia. Kita sedang mengenal siapa Allah yang kita sembah. Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Yang selanjutnya, yang terakhir. Pujian itu membawa suatu perubahan. Setiap pujian yang kita naikkan dari hati yang tulus dan murni akan membawa suatu perubahan yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana Paulus dan Silas, di waktu mereka bernyanyi, menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Bukan hanya gempa saja, tapi hal yang sangat luar biasa terjadi. Di mana runtutan daripada peristiwa itu, di mana kepala penjara itu mengalami suatu perubahan. Di mana mereka mengakui Allah yang dilayani oleh Paulus dan Silas. Dan akhirnya kepala penjara ini menerima Yesus. Itu perubahan yang terjadi oleh kepala penjara. Karena di mana awalnya tadi apa? Karena Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Jadi dalam hidup ini, ketika engkau sedang mengalami kesesakan, naikkanlah pujian penyembahanmu. Maka ketika engkau menyembah Tuhan ada kekuatan. Ketika engkau menyembah Tuhan ada penghiburan. Ketika engkau menyembah Tuhan ada sukacita. Maka engkau akan mengalami suatu perubahan. Walaupun engkau sedang mengalami pergumulan. Firman Tuhan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena obat hati yang gembira adalah hatinya selalu bersukaria menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Makanya hidupnya akan selalu mengalami sukacita, kekuatan. Jadi dalam hidup ini, Tuhan layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah engkau menyembah Tuhan. Apalagi situasi saat ini. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kita berharap kepada orang, orang pun sedang mengalami kesusahan. Cuman satu tempat kita berharap, Yesus. Oleh sebab itulah cara kita
mengekspresikan ungkapan hati kita, pengagungan kita melalui pujian penyembahan. Jadi gaya hidup orang-orang percaya adalah gaya hidup yang menyembah Tuhan. Karena di dalam setiap pujian penyembahan Allah berkuasa. Ketika engkau menyembah Tuhan, mukjizat demi mukjizat engkau alami. Bukan hanya mukjizat secara jasmani saja, tapi engkau akan mengalami mukjizat secara spektakuler. Hal-hal yang rohani akan melimpah berkat di dalam kehidupanmu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu menyembah dan menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, maka Engkau Allah bertata di dalam setiap pujian kami Tuhan. Ampuni kami jika kami selama ini kurang menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami diingatkan lagi bagaimana Paulus dan Silas, kaki tangan mereka boleh terbelenggu, tapi hati pikiran mereka tidak pernah terbelenggu untuk memuji dan menyembah Engkau. Ketika mereka menyembah dan memuji Engkau, maka Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa. Ajar kami juga Tuhan untuk kami selalu taat pada perintah-Mu, yaitu menyembah dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan setulus hati kita. Meskipun Tuhan tidak melihat apa yang kita beri, tapi berilah dengan setulus hatimu. Mari kita sama-sama bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, tanpa ragu, tanpa bimbang, percaya hanya pada Dia. Rancangan yang terbaik hanya ada padanya. Be with you. Savior of my soul, I confide in you, took all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fill my days. It lead me your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord And me, and I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. give all to be with you, Savior of my soul, Jesus. I confide in you to call my darkest moment. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
Yes, Jesus, I want to worship you, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between? My Lord and me. I want to honor you, Lord. Lord, I live to honor you. Cause you are King of Kings, Jesus. And I long to bring my heaven offering. Take me higher, draw me deeper. I give All to be with you. with all of your heart and say, I will to worship you, Lord. And I Live to worship worship you, Jesus. my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I do worship you, Lord. And I live to worship you. And Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me Higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, God. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Yes, I give all to be with you, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua kasih setiamu ya Tuhan yang selalu ada buat kami. Sadarkan kami ya Tuhan, jika kami tidak mengingat Engkau di setiap hari kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami mengingatkan kami semua ya Bapa. Karena kami ya Tuhan mau selalu berjalan bersama-Mu Bapa. Kami tidak hanya mau berkat anugerah-Mu, tapi kami juga mau Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Karena apa yang kami rencanakan, rancangan-Mu lebih indah dari apa yang kami kira Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Inilah persembahan kami, inilah pujian kami. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah buat para tim medis, buat semuanya ya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu saja.
saja. Haleluya, amin.生命现在从主而来，真心献上救主也能，我愿天天为主而活，感谢主恩。Amin. Kita sama-sama membaca doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.